Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 dengan bangga mempersembahkan mini proyek kami yang berjudul Evaluasi Kegiatan Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo berdasarkan persepsi masyarakat dan pengunjung. Kelompok kami terdiri dari Ridho Okselan, Muhammad Taufan Iskandar, Afif Badruzaman, dan saya sendiri, Nita Aprilia. Wisata Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo menjadi tempat wisata eksotis di Indonesia. Bahkan Labuan Bajo masuk dalam 10 destinasi prioritas yang dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Labuan Bajo memiliki potensi wisata yang beragam dan indah. Namun, masih banyak yang belum terkelola dan dikembangkan secara optimal. Saat ini, destinasi wisata yang berada di area kota Labuan Bajo terdiri atas 7 tempat wisata, di antaranya Gua Batu Cermin, wisata kuliner Kampung Ujung, wisata Pantai Pade, Bukit Cinta, Bukit Sylvia, dan Dermaga Putih yang terletak di Kampung Ujung yang juga merupakan tempat strategis untuk menunggu matahari terbenam di sore hari. Dan yang tak kalah penting dan terkenal ialah hewan langka komodo yang menjadi kebanggaan Pulau NTT. Banyaknya destinasi wisata yang menarik di Labuan Bajo menjadikan wilayah ini penting untuk dikelola dan dirawat agar tempat-tempat wisata tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakatnya. Keberlanjutan suatu destinasi wisata tidak terlepas dari banyaknya wisatawan yang datang berkunjung serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan tempat-tempat wisata tersebut. Sebagai pengembangannya, diperlukan penelitian mengenai evaluasi wisata keberlanjutan di Labuan Bajo agar kedepannya dapat memaksimalkan potensi wisata baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk itu, penelitian kami berfokus di wisata Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar secara online, dan data sekunder dikumpulkan dari berbagai studi literatur, baik internet, jurnal, serta publikasi data Kabupaten Manggarai ataupun BPS. Setelah informasi dan data yang kami peroleh, kemudian kami menganalisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahapannya yaitu mereduksi data, memverifikasi data, menyajikan data, menganalisis, dan selanjutnya menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian, Marcella A. 2020 menyatakan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo berasal dari berbagai negara. Sebanyak 383 responden yang diteliti, 23% diantaranya berasal dari Indonesia, sedangkan 77% merupakan wisatawan luar Indonesia ataupun mancanegara. Sementara berdasarkan data primer yang kami dapatkan, terdapat sebanyak 23 responden dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah berkunjung langsung ke Labuan Bajo. Dari 23 responden, sebanyak 69,6% berjenis kelamin perempuan dan 30,4% lainnya ialah laki-laki. Usia responden bervariasi dengan rentang 15-24 tahun sebanyak 56,5%, 25-30 tahun sebanyak 21,7%. Mayoritas jenis pekerjaan responden sebagai pelajar ataupun mahasiswa dengan persentasi sebesar 43,5% dan selanjutnya sebagai pembisnis sebanyak 17,4% dan dilanjut sebagai karyawan swasta sebanyak 17,4%. Dalam penelitian ini, kami merumuskan hasil evaluasi keberlanjutan wisata Labuan Bajo dari sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Pertama, dari sisi ekonomi. Dengan adanya wisata Labuan Bajo, berdampak positif meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Hal ini dipicu dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dalam 3 tahun terakhir, yakni selama 2016, 2017, dan 2018. Pertumbuhan ekonomi terus berkembang dengan didirikannya hotel, tempat makan, dan tempat hiburan yang menyerap tenaga kerja lokal sampai dengan 4.552 orang dari penduduk sekitar Labuan Bajo.
Penduduk setempat memanfaatkan daerah wisata Labuan Bajo untuk berjualan makanan maupun cenderamata. Dalam sehari, mereka bisa mendapatkan Rp200.000 sampai dengan Rp1.000.000. Selain itu, masyarakat lokal juga menyediakan jasa homestay bagi para wisatawan dengan tarif per malamnya sebesar Rp150.000 atau sekitar Rp3.500.000 per bulannya. Berkembangnya wisata Labuan Bajo juga meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Maka, jika dilihat dari peran wisata Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat dan daerah sekitar, hal ini sudah sesuai dengan tujuan wisata berkelanjutan, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar wisata. Kedua, dari sisi sosial. Secara sosial, dengan adanya wisata Labuan Bajo membawa perubahan bagi masyarakat. Kini, para nelayan lebih terbatas dalam melaut dan menangkap ikan, dikarenakan sudah ada pemberlakuan larangan penangkapan ikan pada zona tertentu. Penduduk muda juga sudah mulai nongkrong, mabuk-mabukan, mengikuti cara berpakaian, perilaku, dan gaya hidup para wisatawan. Sampai pada tahun 2019, tercatat sudah 3 kali kasus narkoba yang terjadi di Manggarai Barat. Sementara, untuk dampak positif, adanya perkembangan destinasi wisata membuka pikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Maka, bisa dikatakan peran pariwisata Labuan Bajo secara sosial terhadap penduduk serta berdampak positif dan negatif. Namun, didominasi oleh dampak negatif terutama bagi pergaulan pemuda. Dengan ini, wisata Labuan Bajo bisa dikatakan belum optimal dalam menjalankan tujuan pembangunan wisata berkelanjutan karena masih kurangnya melestarikan budaya dan kebiasaan asli masyarakat setempat. Ketiga, dari sisi lingkungan. Lingkungan alam merupakan aset dari suatu kegiatan pariwisata yang berdampak terhadap kelestarian. Dari sisi lingkungan, kami membahas terkait flora dan fauna di Labuan Bajo serta kesesuaian sarana dan prasarana. Dengan dijadikannya Labuan Bajo sebagai wilayah konservasi, hal ini sudah sesuai dengan tujuan wisata berkelanjutan. Namun, akhir tahun 2020, di Labuan Bajo direncanakan menjadi wisata premium dan didirikannya Jurassic Park oleh pemerintah. Tujuannya agar wisatawan tidak lagi berinteraksi secara langsung dengan komodo. Pembangunan ini membawa kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk diantaranya masyarakat sekitar. Menurut Georgios Afioma 2020, izin yang diberikan KLHK untuk pembangunan sarana pariwisata di Pulau Rinca dan Padar bertolak belakang dengan kawasan konservasi, di mana truk, helikopter, dan alat berat lainnya masuk kawasan komodo dan mengganggu habitatnya. Hal ini dapat mengecam keberlanjutan dari komodo dan satwa lainnya. Selanjutnya, keberlanjutan dari sisi sarana dan prasarana di Labuan Bajo. Sarana dan prasarana menjadi salah satu unsur penting dari penilaian kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan menjadi salah satu indikator dari wisata berkelanjutan. Dari 23 responden, sebanyak 61,9% mengatakan cukup untuk fasilitas sarana dan prasarana, dan sisanya beranggapan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pengelola wisata belum mencukupi. Untuk sarana dan sistem pembuangan limbah, 59,1% dari responden menyatakan sudah baik, dan sebanyak 9,1% menyatakan sangat tidak baik. Hal ini juga didukung dengan pernyataan responden terkait gangguan terbesar dari segi sosial dan lingkungan yang dirasakan setelah adanya wisata, ialah sampah dengan persentase 82,6%. Penelitian lain oleh Marcelia A tahun 2020 juga menyatakan hal yang serupa, yaitu aspek lingkungan memperoleh nilai indeks kepuasan pengunjung yang rendah dengan persentase 48,79%. Angka ini menunjukkan aspek lingkungan berada pada kriteria cukup puas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar Labuan Bajo perlu mendapatkan pembenahan, terutama yang berkaitan dengan sampah dan pengelolaannya, dan masih belum optimal dalam menjalankan tujuan wisata berkelanjutan. Maka, melihat potensi yang dimiliki oleh Labuan Bajo, diperlukan berbagai strategi untuk mengoptimalkan dan mengembangkannya dengan prinsip wisata berkelanjutan.
Berdasarkan penelitian KAN 2020, didapatkan nilai evaluasi oleh faktor internal adalah 6.949 dan juga faktor eksternal 4.486. Nilai tersebut menunjukkan nilai yang positif di mana kekuatan wisata Labuan Bajo lebih besar dibandingkan kelemahan yang dimilikinya. Kami merumuskan strategi untuk mengoptimalkannya, antara lain, pertama, membangun fasilitas publik seperti perbaikan jalan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata. Kedua, melibatkan bantuan akademisi untuk melakukan penelitian serta memberikan wawasan pengetahuan wisata berkelanjutan kepada pengelola dan masyarakat. Ketiga, meningkatkan promosi keindahan dan potensi alam Labuan Bajo di berbagai media sosial secara online. Keempat, memberikan panduan waktu dan jadwal kegiatan kepada wisatawan agar wisatawan dapat menyesuaikan dengan waktu yang dimilikinya dan merasa nyaman saat berwisata. Saran untuk akademisi dalam meneliti ke depannya ialah dalam pengambilan data, responden lebih divariasikan lagi, baik dari kalangan masyarakat setempat, wisatawan, pengelola, maupun pemerintah yang terlibat dalam pengelolaannya. Sekian pemaparan video dari kelompok 1. Jagalah bumi untuk tetap asri, agar masa depan nanti manusia bisa berseri melihat alam yang tetap lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.